Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bapak hadirin yang mulia, alhamdulillah seperti biasa setiap hari Ahad malam Senin kita mengadakan majelis masail. Jadi insyaallah mari sama-sama hadirin sekalian, mari kita sempurna majelis ini. Mari kita duduk rapat-rapat, insyaallah kita dekatkan diri kita dengan guru kita. Insyaallah pada malam hari ini guru kita yaitu Bapak Al-Ustaz Yusuf Supardi SPD. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari Pak, insyaallah kita sempurna majelis. Yang jauh mari mendekat, insyaallah. Semakin dekat semakin bagus. Suaranya lebih dengar. Kami ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, mari tawajjuhkan diri kita dalam majelis ini. Hal-hal yang nanti perlu ditanyakan silakan ditanyakan Ustaz. Dan kita setiap belajar ini niat amal, insyaallah pada Ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat serta karunia kepada kita, nikmat ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian tentang iman. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad, semoga telah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Wa qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fi dharin amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajatin wa salasu kafaratin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya, tapi terkenal dengan julukan Abu Hurairah atau Bapak Kucing karena beliau senang dan banyak mengurusi kucing. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini bahwa sesungguhnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu munjiyatun, ada 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasalatu muhlikatun, ay muqiatun li fa'iliha bil halak, dan 3 perkara yang akan merusak, 3 perkara yang akan menghancurkan bagi orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, sehingga dengan perbuatan itu dia akan mengalami kehancuran dan kebinasaan fil halak. Selanjutnya wasala sudarajatin, ada 3 perkara yang akan meninggikan derajat, ay manazilu fil akhirah, maksudnya adalah derajat yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Wasalasu kafaratin, kemudian 3 perkara yang akan menjadikan penghapus, muqiatul li fa'iliha li dhunubi amiliha, maksudnya menghapuskan dari dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian apa saja perkara yang akan menyelamatkan seseorang? Fahasyatullahi ta'ala pisarri wal alaniyah. Yang pertama adalah takutnya seseorang kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun ketika banyak orang. Takutnya seseorang kepada Allah baik di tempat terbuka maupun di tempat tersembunyi. Dan ini merupakan bentuk dan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang sempurna, dan dia berada pada tingkatan yang ketiga setelah dia Islam. Kemudian dia pun beriman kepada Allah, sehingga dengan Islam dan imannya dia mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan, kata Nabi SAW, antaqudallah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sehingga seseorang yang sudah pada level ihsan, ketika melaksanakan sholat dia akan sungguh-sungguh karena merasa dilihat oleh Allah. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, dia akan tawajuh dalam zikirnya karena merasa diperhatikan oleh Allah. Termasuk ketika dia berada di tempat yang tersembunyi sekalipun, dia tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari hukum syariat agama,
karena dia melihat bahwa hukum akan terus memperlakukannya sebagai mukallaf, sebagai orang yang bertanggung jawab atas syariat yang harus ditegakkan. Dan Allah melihatnya sebagaimana itu yang diyakini oleh keimanannya di dalam hati. Dan itu adalah seseorang yang sudah sampai derajat ihsan, merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketakutannya ini akan sanggup mendorong dia walaupun penat, walaupun capek, walaupun ngantuk, dia akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah karena takut bahwa apa yang diberikan oleh Allah kesempatan tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun banyak orang, walaupun dalam kesendirian, tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan tersebut, perbuatan yang selalu dia merasa diawasi oleh Allah, sehingga takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah perbuatan yang akan menyelamatkan dia dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya wal qasdu fil faqri wal ghina, ayatawassutu fil ma'isyati bi an lam yujawid fi hal haddi wa radiya bidzalik. Maksudnya begini, seseorang yang hidupnya akan selamat baik dalam keadaan dia dalam kekayaan berlimpah ruah harta maupun dia berada dalam kesulitan, kemiskinan, ayatawassutu fil ma'isyah, maka dia akan berlaku pertengahan, melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan seimbang. Ketika dia kaya, tidak mentang-mentang kaya lalu makan pun berlebihan. Yang biasa cukup makan satu keluarga itu 1 kilogram beras, dia masak 2 kilogram beras karena merasa dalam kesuburan, ekonominya berlimpah. Tetapi di saat dia ekonominya lemah, dia sangat ngirit sekali, dia sangat pelit sekali. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang justru akan mendatangkan kerusakan, artinya sebalik daripada perbuatan yang akan menyelamatkan. Maka bagaimana seseorang yang hidupnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bersikap tawasul, pertengahan. Sekalipun dia kaya, tetap dia akan hidup sederhana. Sekalipun dia berlimpah ruah kemewahan, dia akan tetap bersikap sederhana. Apalagi memang keadaannya sederhana, maka tidak membuat ia silau mata ketika kaya, tidak membuat rendah diri ketika dia miskin. Dan perilaku seperti itu adalah perilaku yang mencerminkan seseorang yang tidak terkesan dengan keadaan. Ketika dia kaya, tidak menjadikan dia sombong, karena dia yakin bahwa kekayaannya itu adalah titipan dari Allah.
Ketika dia punya pangkat, punya jabatan, tidak sombong karena dia yakin bahwa pangkat dan jabatannya itu suatu saat pasti akan dicabut oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika dia tidak punya harta kekayaan yang berlimpah, ketika dia tidak punya pangkat dan jabatan serta kedudukan yang tinggi, dia pun tidak bersikap lemah, tidak bersikap kecil hati, sederhana saja, biasa saja. Tak perlu ada yang harus kita risaukan, tak perlu kita harus bersikap tergesa-gesa ingin mengejar sesuatu, biasa saja. Tak perlu kita merasa ada target-target dunia yang harus kita capai, biasa saja. Maka sikap biasa, sikap tidak tergesa-gesa, sikap kalem menghadapi keadaan ini, maka itu adalah sikap yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, wal adlu fi ridha wal qada, bersikap adil ketika kita suka terhadap sesuatu, ketika kita suka terhadap seseorang, dan juga bersikap adil kepada sesuatu dan kepada seseorang ketika kita tidak menyukainya. Kalau kita sebagai pemimpin di mana saja, sekalipun pemimpin level keluarga sebagai kepala rumah tangga, maka kita harus bersikap adil. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan adil itu zalim. Kalau ada seseorang pakai peci di kepala, itu adil namanya. Tapi kalau ada orang yang pakai pecinya di lutut, maka itu zalim. Kalau ada orang yang pakai sajadahnya di pundak, dia pakai sajadah tapi di pundak, tidak digunakan untuk tempat sujud, maka itu zalim. Adilnya itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita bawa sorban, sorban ini letaknya di pundak, maka ini adil. Kalau sorban letaknya di bawah, digunakan untuk tempat sujud, namanya sajadah, bukan sorban lagi. Maka itu kebalikan dari sikap adil. Gitu. Nah, orang yang bersikap adil, dia akan menghukumi sesuatu walaupun dia dalam keadaan tidak suka, dia akan bersikap sesuai dengan porsinya, sesuai dengan peruntukannya. Dia tidak akan mendolimi seseorang lantaran dia tidak suka kepada seseorang. Ketika dia ditanya tentang sesuatu, karena sesuatu itu dia tidak sukai, maka dia jawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu berarti zalim. Banyak contoh-contoh antara perbuatan yang zalim dan perbuatan yang adil. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ketika kita memberikan uang jajan kepada anak-anak kita, maka sikap adil dan zalim ini pun juga berlaku. Salah satu sikap adil yang kita perlakukan terhadap anak kita, kalau kita punya anak 3, yang satu di SD, yang satu di SMP, yang satu SMA. Adil sebagai orang tua bukan berarti kalau kita kasih jajan disamakan semua 10.000 semua. Justru kalau kita samakan 10.000 semua, berarti kita zalim.
Sebab apa? Sebab memberikan uang jajan kepada anak SMA yang kebutuhannya lebih besar dan lebih banyak daripada anak SD, itu tidak semestinya disamakan. Jadi perbuatan dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Dan ketika seseorang menghukumi sesuatu itu tidak karena dia suka, tidak karena juga benci. Saya saat ini tidak mau memberikan sesuatu kepada si A sesuai dengan porsinya karena saya sedang marah sama dia, maka itu dolim. Saya mau memberikan sesuatu kepada seseorang dengan saya lebihkan karena saya sedang menyukainya sesuai dengan harapan, maka itu pun juga dolim. Berikan sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya, walaupun kita suka maupun tidak suka. Maka ini paling rentan sikap dolim dan adil ini berlaku pada pemimpin pada level apapun. Pada level apapun, pemimpin yang bersikap adil, dia akan menempatkan sesuatu itu bukan karena senang, bukan karena benci, bukan karena ada pemberiannya ataupun tidak ada pemberiannya, tapi dia akan meletakkan sesuatu itu memang sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu perbuatan adil ini adalah perbuatan yang mudah dikatakan tapi sulit untuk diamalkan. Oleh karena itu ketika seseorang sudah bisa berlaku adil pada level yang paling rendah sekalipun, seperti seorang suami bersikap adil kepada istrinya, bersikap adil kepada anak-anaknya dengan tidak pilih kasih apakah anaknya ini anak yang baik, anak yang bandel, apakah anak perempuan, apakah anak laki-laki, tetap dia akan melakukan sama. Ini istrinya yang dia suka, ini istrinya yang tidak begitu disuka, istrinya sedang dalam keadaan kita tidak suka, istrinya dalam keadaan dia sedang kita sukai, maka perlakuan kita dalam memberikan nafkah tetap sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Itu adil. Dan sikap adil inilah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Bi'ayyaqallahu wa yaqulirdo. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bersikap adil, tidak lain adalah karena lintiqoi mardotillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin ada pujian dari si A, ingin ada sanjungan karena si B, tapi adil adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa ammal muhlikatu fasyuhu syadidun. Adapun yang membinasakan, perkara yang membinasakan adalah sesuatu yang sangat dibenci dan seharusnya itu dijauhi oleh kita semua, ma'alahi min haqqillahi ta'ala wa haqqul khalqi, karena semua yang kita benci dan harus dijauhi merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkannya kepada kita. Kemudian yang juga perkara yang akan menghancurkan seseorang
membinasakan seseorang, wa hawa muttabaun bi ayyattabi'a ma ya'muru bihi hawahu, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu adalah perbuatan yang akan menghancurkan seseorang. Bagaimana tidak, sejarah telah membuktikan bahwa siapapun yang mengalami kehancuran, siapapun yang mengalami kebinasaan, itu tidak lain karena mereka adalah orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya ini disandarkan kepada keinginan-keinginan yang diperturutkan oleh hawa nafsunya itu sendiri. Sehingga ketika hawa nafsu ini diperturutkan, maka akalnya tidak lagi bisa menyaring, akalnya tidak bisa lagi mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka fasyuhku syadidun, perkara yang menghancurkan ini sangat berat untuk dirasakan oleh orang-orang yang akan pada akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsi, di samping memperturutkan hawa nafsu, juga selalu hawa nafsunya, dirinya ini juga memperturutkan keinginan-keinginan orang lain, ainadharahu ilaiha bi ainil kamal, sehingga apa yang dilihat dari kehidupan orang lain itu selalu kehidupan-kehidupan yang baik, kehidupan-kehidupan yang sempurna, yang pada akhirnya dia akan lupa dengan dirinya, lupa dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya, karena dia hanya melihat kebaikan itu pada orang lain. Artinya bahwa dia melihat orang lain itu begini dan begitu, sementara dirinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Seperti halnya misalkan begini, dia selalu melihat kesenangan orang lain tanpa melihat apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga kata Nabi di sini, mana dhara ala dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma fata. Apabila seseorang melihat dunia orang lain, orang yang ada di bawahnya, maka akan keluar dari lisannya fahamidallahu ala ma fata, ucapan alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah atas apa yang tidak dia peroleh. Tetapi sebaliknya, apabila dia melihat orang yang ada di atasnya dari perkara dunia, justru dia akan merasa bahwa orang itu lebih baik daripada saya. Saya tidak mendapatkan ini, tapi mereka mendapatkan itu. Sehingga dia akan lupa bahwa pemberian Allah pun juga begitu besar, begitu banyak pada dirinya. Dan ketika seseorang hanya melihat kebaikan-kebaikan itu disandarkan kepada orang lain, sementara dia tidak mendapatkannya, maka itulah tanda bahwa dia dalam keadaan rusak, keadaan hancur, keadaan tidak memiliki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang merusak dirinya. Kemudian wa amma darajatu fa ifsya'us salam. Yang ketiga adalah perkara yang akan meninggikan derajat. Apa saja perkara yang akan meninggikan derajat? Yang pertama adalah fa ifsya'us salam, ay idharu salami bainan nas bi an tusallima ala man arafahu wa man lam ta'rifuhu, yaitu menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal
maupun kepada orang yang tidak dikenal. Nah, ini barangkali yang agak sulit kita amalkan. Padahal mudah memang, mudah kita kerjakan, mudah kita lakukan, tapi realisasinya ini sulit. Kenapa? Karena kebanyakan kita mampu mengucapkan salam ini hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Jumpa dengan si A, assalamualaikum. Jumpa dengan si B, assalamualaikum. Kenapa? Karena kita mengenalnya, kita yakin akan dijawab salam kita. Padahal sebetulnya idhar salam bainan nas bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifuhu. Kepada orang yang dikenal juga kepada yang tidak dikenal kita harus sebarkan salam, dan itu adalah perkara yang akan meninggikan derajat. Sebaliknya, bahkan kita merasa bahwa ketika kita menyebarkan salam, apalagi pernah kita salam misalkan tidak dijawab, kita merasa terhina, saya merasa dilecehkan, saya merasa tidak dihargai, rendah saya, lemah saya. Ketika saya mengucapkan salam, saya tidak dijawab salam. Akhirnya tidak lagi kita bersemangat mengucapkan salam. Jangankan kepada orang yang dikenal, tidak dikenal pun apalagi. Nah, sebetulnya itu hawa nafsu kita saja. Yang sesungguhnya Allah akan jadikan dari setiap salam yang kita tebarkan adalah ketinggian derajat. Tidak akan pernah Allah akan menghinakan kita karena kita menghormati orang lain yang walaupun orang lain itu tidak membalas penghormatan kita, hanya hawa nafsu kita saja. Maka menyebarkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang tidak dikenal itu adalah perbuatan yang akan meninggikan derajat dan tanda-tanda orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah wa it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang. Memberikan makan kepada orang ini adalah perbuatan yang akan meninggikan derajat, menjadi dermawan, mudah kita membantu orang lain, mudah kita membagi rezeki kepada orang lain, dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh akan meninggikan derajat. Sungguh perbuatan-perbuatan yang kita peduli terhadap orang lain, salah satunya adalah dengan menyediakan makanan untuk orang lain, ini adalah perbuatan yang akan meninggikan derajat. Kemudian selanjutnya yang akan meninggikan derajat adalah wassalatu bilail wan nasu binniyan, yaitu salat malam pada saat orang-orang lain dalam keadaan tidur. Salat malam pada saat orang lain tidur itu adalah perbuatan yang akan meninggikan derajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana perbuatan-perbuatan yang akan membuat seseorang ini diselamatkan, perbuatan yang akan membuat dosa-dosa seseorang ini akan dihapuskan, dan perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat merupakan amalan-amalan yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, adapun perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang pertama adalah faisbahul wudu'i bisabarat, yaitu memperbaharui wudu pada saat cuaca dalam keadaan panas, pada saat cuaca dalam keadaan tidak mengenakan, pada saat cuaca dalam keadaan tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita panas sementara air dalam keadaan dingin, kita kedinginan sementara misalkan air dalam keadaan sulit didapatkan. Maka selalu kita memperbarui wudu kita, menjaga wudu kita istiqomah. Ini adalah perbuatan yang akan
menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya wanaqul aqdami ila jamaah, selalu melangkahkan kaki kita menuju jamaah, menuju sholat berjamaah, menuju pengajian yang di dalamnya ada perkumpulan jamaah, dan kemudian intidharu sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Yang hari sudah saya jelaskan, menunggu sholat setelah sholat itu adalah perbuatan yang disunahkan dan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau tidak ada halangan, bahkan meninggalkan satu tempat dengan kita tidak pernah ada azam dalam hati untuk kembali ke masjid, untuk kembali melaksanakan sholat jamaah, maka itu adalah makruh, tidak disukai. Kalau seandainya kita meninggalkan satu sholat, meninggalkan satu tempat masjid dan musola, lalu sebaliknya justru kita malah berniat untuk tidak kembali lagi sholat di tempat lain, di rumah ataupun sholat secara infiradi, maka justru itu akan mendatangkan perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ada keperluan meninggalkan tempat tersebut, masjid dan musola, tapi kita niat akan kembali lagi ke masjid, maka itu perbuatan yang disunahkan. Apalagi memang menunggu waktu sholat di antara sholat yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah kita kerjakan dan juga memperhatikan yang perlu kita lakukan agar kita diselamatkan oleh Allah, ditinggikan derajat oleh Allah, dan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, alhamdulillah pengajian kita dari awal sampai akhir dan setiap kajian yang dilaksanakan setiap Ahad malam Isnin itu diliput oleh Herman Maulana TV channel, yang mana bisa kita saksikan, kita dengarkan ceramah-ceramah yang sudah diliput oleh Herman Maulana TV channel. Sekaligus juga kita bisa bertanya melalui link yang sudah tersedia di channel tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan jangan lupa like dan subscribe TV channel tersebut. Barangkali hadirin mulia, waktu sudah habis ya. Ya boleh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri orang yang telah ciri orang yang telah ciri orang yang telah mencukupi mencapai ihsan. Orang yang mencapai ihsan. Ciri-ciri orang yang telah mencapai ihsan yaitu orang yang istiqomah dalam amal. Itu kenapa? Karena ihsan itu kata lainnya adalah ikhlas. Ihsan itu kata lainnya adalah ikhlas. Seseorang yang beramal dengan ikhlas, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, dia akan tetap beramal. Karena dia merasa bahwa yang menilai amal itu Allah, maka dia ikhlas. Oleh karena itu ikhlas juga ihsan. Nah, untuk sampai pada tingkatan ikhlas atau tingkatan ihsan, maka mesti istiqomah gitu. Misalkan ada satu orang yang dia sudah membiasakan sholat duha itu jam 10 pagi. Pokoknya apapun yang terjadi dia akan jaga amalan sholat duha jam 10. Mau ada tamu, mau tidak ada tamu, mau sibuk, mau tidak, pokoknya dia jaga sholat duha jam 10. Sampai ketika ada tamu pun datang ke rumah, datang tamu jam 9. Sampai jam 10 tamu tak juga pulang.
tamu tak juga pulang. Dia sudah risau, ini sudah jam 10, tamu tak pulang, sementara saya sudah biasa sholat duha. Maka bagaimana orang yang sudah ikhlas, orang yang sudah ihsan, maka dia walaupun berat hati dia akan ngomong sama tamu, Pak tamu, maaf, saya sholat duha dulu. Pak tamu boleh tunggu di ruangan ini, ataupun boleh melakukan apa saja sesuai dengan keperluan tamu. Apakah mau pulang, kan saya kata begitu, mau pulang, mau menunggu, silahkan. Yang jelas bahwa saya sholat duha dulu. Nah begitu. Maka itu sudah sampai pada ihsan. Dia merasa bahwa dilihat oleh Allah, saya sudah istiqomah, Allah akan menanti amalan saya tepat pada hari itu, tepat pada jam itu. Lalu bagaimana? Saya takut disebut ria. Saya kalau katakan sama tamu, saya mau sholat duha dulu, saya takut diri disebut ria. Maka hadirin yang mulia, ketika kita timbul rasa khawatir, timbul rasa takut, timbul rasa ragu, kalau saya ngomong ke tamu saya mau sholat duha, takut dikatakan ria, itulah sebetulnya ria. Itulah sebetulnya ria. Ada pada waktu sholat duha, Pak. Pada waktu sholat duha. Ya. Batas waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Waktu sholat duha itu dimulai selepas isyraq habis sampai sebelum zuhur. Itu sholat duha. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.